Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan memaparkan sedikit isi bahan ajar mengenai materi penerapan bilangan kompleks dalam fisika pada materi optika. Adapun beberapa submateri yang akan kelompok kami paparkan, yang pertama ada indikator pencapaian kompetensi, yang kedua ada bilangan kompleks, yang ketiga ada penerapan bilangan kompleks pada materi optika, dan yang terakhir ada contoh soal. Pertama ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ialah peserta didik dapat menjelaskan mengenai konsep bilangan kompleks. Yang kedua, peserta didik dapat memahami bilangan kompleks pada materi fisika optika. Yang ketiga, ada peserta didik dapat menerapkan bilangan kompleks pada materi fisika optika. Dan yang terakhir ialah peserta didik dapat menyelesaikan perhitungan pada materi optika dengan menggunakan bilangan kompleks. Baik, selanjutnya ada bilangan kompleks. Untuk bilangan kompleks sendiri itu konsepnya adalah bilangan yang muncul untuk mengakomodasi nilai akar suatu bilangan negatif ditinjau dari persamaan kuadrat dalam Z yang berbentuknya sebagai berikut. AZ kuadrat plus BZ plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan variabel bebas. Penyelesaian persamaan di atas itu berupa persamaan berikut. Z, Z12 sama dengan B kurang lebih akar B2, B kuadrat dikurang 4 AC per 2A. Jika diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC bernilai negatif, maka dua nilai Z mengandung akar bilangan negatif. Oleh karena itu, untuk imajiner atau I dapat diartikan akar negatif 1. Istilah bilangan kompleks sendiri itu digunakan untuk menunjukkan set bilangan real, imajiner, atau gabungan keduanya, seperti 1 plus I, maka I sama dengan 5, 17 I, 4, mewakili contoh-contoh bilangan kompleks. Bilangan kompleks dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X plus I, Y, yang merupakan gabungan bilangan real X dan bilangan imajiner I, Y. Besaran X, Y, dan akar X kuadrat plus Y kuadrat berturut-turut dinamakan bagian real, bagian imajiner modulus kompleks yang dituliskan sebagai berikut. X sama dengan real Z, Y sama dengan imajiner Z, dan mutlak dari Z itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan konsep tersebut dapat dinyatakan bentuk seperti sin I, XP, I, P, lengan dalam kurung I plus 1 dalam bentuk bilangan kompleks X plus I, Y. Penerapan bilangan kompleks pada materi optika. Misalkan ada sebuah berkas cahaya yang dinyatakan dengan fungsi sin T dan berkas cahaya lain yang memiliki beda fasa sebesar do dibandingkan dengan berkas fasa sebelumnya. Maka berkas-berkas tersebut dapat dinyatakan dengan fungsi sin T, sin dalam kurung T plus do, sin T dalam kurung T plus 2 do, dan seterusnya. Misalkan kita ingin memperoleh penjumlahan dari fungsi sin tersebut, maka seluruh fungsi gelombang sin tersebut akan mudah dilakukan dengan menggunakan representasi dari eksponen kompleks. Karena fungsi gelombang tersebut dinyatakan dalam fungsi sinus, sedangkan fungsi sinus merupakan bagian imajiner dari fungsi eksponal kompleks eksponen IT. Maka penjumlahan fungsi sinus tersebut dapat diambil bagian imajinernya dari deret berikut. Deret eksponen IT plus eksponen I dalam kurung 1 plus do
plus eksponen I dalam kurung 1 plus 2 do, dan seterusnya. Deret tersebut dapat kita lihat yaitu deret geometrika. Deret geometrika yang suku awalnya A dan rasionya R mempunyai jumlah bagian Sn dinyatakan Sn plus A dalam kurung 1 dikurangi Rn dibagi 1 dikurangi R. Dengan demikian, N berkas cahaya gelombang, maka jumlah bagiannya adalah Sn sama dengan eksponen IT dalam kurung 1 plus eksponen I endo dibagi 1 dikurangi eksponen I do. Lalu, maka dapat dilakukan penyederhanaan sehingga diperoleh Sn sama dengan eksponen I dalam kurung T plus dalam kurung N dikurangi 1 do per 2 dikali sin dalam kurung N do per 2 dibagi sin do per 2. Kemudian dapat diambil bagian imajinernya sehingga diperoleh hasil superposisi dari fungsi sinus tersebut, yaitu sin dalam kurung T plus N dikurangi 1 per 2 dikali do dikali sin N do per 2 dibagi sin do per 2. Baik, untuk selanjutnya itu ada contoh soal. Contoh soal pertama di sini dengan soal sinar dengan panjang gelombang 600 nanometer diarahkan pada suatu kisi difraksi dengan 8.000 garis per sentimeter. Maka order terang pertama memiliki sudut sebesar. Nah, di sini itu kan diketahuinya N-nya itu sebesar 8.000 garis per sentimeter, maksudnya di sini bukan meter, maaf. Nah, lalu N di sini adalah 1 dan lambda di sini adalah 600 nanometer. Yang ditanyakan adalah theta dari order terang atau sudut dari order terang. Nah, maka penyelesaiannya itu yang pertama, untuk N ini sendiri itu diubah. N ini sendiri itu diubah ke meter. Oleh karena itu akan jadi 800.000 meter. Sedangkan ini kan nanometer. Nah, nanometer itu harus diubah ke meter supaya memiliki satuan yang sama dengan N. Oleh karena itu ini akan menjadi 6 dikali 10 pangkat min 9. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut atau theta. Nah, jadi di sini kita pakai rumus D sama dengan 1 per N. Lalu dimasukkan N-nya menjadi 1 per 800.000 meter. Nah, jika sudah begitu, itu diturunkan kembali menjadi 1 per N dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Oleh karena itu, 1 per 800.000 dikali sin theta sama dengan 1 dikali 600 dikali 10 pangkat min 9. Nah, 600 ini semua ini didapat dari yang diketahui ini. Nah, kan dapat dilihat di sini di rumus yang ini. Nah, ini kan 1 per N dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Maka 1 per N-nya dapat dari sini, yang diketahui di soal juga di sentimeter yang ini, tetapi diubah ke meter menjadi 800.000. Lalu sin theta-nya yang ditanyakan, setelah itu satunya itu dapat dari N-nya ini, karena kan di sini N, nah di sini 1. Setelah itu lambda, ya benar, lambdanya itu turun besaran dari sini. Ini kan 600 nanometer diubah menjadi meter itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 9. Nah, dapat lalu diketahui untuk hasil dari sin theta-nya itu sebesar 0,48. Nah, lalu dipindah ruaskan jadi theta sama dengan sin min 1
sin pangkat min 1 dikali 0,48. Nah, hasilnya adalah 26,68. Nah, begitu untuk soal nomor 1. Selanjutnya, contoh soal yang kedua adalah seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 50 nanometer menyinari tegak lurus suatu kisi yang terdiri dari 400 garis tiap milimeternya, lalu tentukan sudut deviasi orde keduanya. Yang pertama, diketahui panjang gelombangnya yaitu lambda sama dengan 500 nanometer, panjang tiap satuan garisnya N sama dengan 400 garis, maka banyak garis tiap satuan panjang N sama dengan 400 garis milimeter. Untuk menghitung deviasinya, kita terlebih dahulu menghitung celah lebar celah dengan persamaan D sama dengan 1 per N, yaitu 1 per 400, lalu dihasilkan 2,5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya menghitung sudut deviasi orde keduanya, N sama dengan 2, dengan persamaan D sin theta sama dengan 2N 1 per 2 lambda, 2,5 dikali 10 pangkat min 6 sin theta sama dengan 2 dikali 2 dikali setengah dalam kurung lambda, yaitu 5 kali 10 pangkat min 7. Lalu hasil dari sudut deviasinya yaitu arcsin 0,4, 23,58 derajat. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu cahaya monokromatik dengan panjang 600 nanometer datang tegak lurus pada kisi lebar celah 2 μm, maka tentukanlah sudut bias garis terang N sama dengan 1. Maka diketahui panjang gelombang atau lambda sama dengan 600 nanometer diubah menjadi meter menjadi 6 dikali 10 pangkat min 7. Nah, lalu banyak garis tiap satuan panjang N sama dengan 1 dan D sama dengan 2 μm diubah menjadi 2 dikali 10 pangkat 6. Kemudian penyelesaiannya itu dengan rumus D sin alpha sama dengan 2N dikali 1 per 2 lambda. Nah, D-nya dimasukkan dengan 2 dikali 10 pangkat min 6, sin alpha sama dengan 2 dikali N dimasukkan dengan 1 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali lambdanya dimasukkan dengan 6 dikali 10 pangkat 7. Maka didapatkanlah 2 dikali 10 pangkat min 6 sin alpha sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, lalu sehingga sin alpha sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,6. Maka alpha sama dengan arc sin 0,3 sama dengan 17,460 derajat. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Hilma Nurul Fajrin dengan NIM 12120700041 bersama kedua rekan saya. Yang pertama ada Iqbal Rakan Bahi Adi dengan NIM 12120700043 dan Nisa Fauziah dengan NIM 12120700077. Berikut merupakan beberapa referensi yang kelompok kami gunakan dalam membuat bahan ajar mengenai penerapan bilangan kompleks dalam fisika materi optika. Yang pertama ada aplikasi konsep difraksi dalam bidang kesehatan dari Jurnal Materi dan Pembelajaran atau JMPF pada tahun 2016. Yang kedua ada kisi difraksi dengan menggunakan batang talas dari Jurnal UNES tahun 2017. Yang ketiga ada pengukuran indeks bias air melalui eksperimen kisi difraksi keping compact disc dari Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika tahun 2014. Yang keempat ada analisis bilangan kompleks untuk optik oleh Hans pada tahun 2006. Dan yang terakhir ada aplikasi bilangan kompleks oleh Mawardani pada tahun 2016. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.